Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pertemuan kedua untuk mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas konsep dasar manajemen pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian manajemen pendidikan, yang kedua menjelaskan urgensi manajemen pendidikan, yang ketiga menjelaskan model manajemen dalam pendidikan, serta menjelaskan prinsip-prinsip manajemen. Baik, kita bahas dulu tentang dasar manajemen pendidikan. Yang mendasari dasar manajemen pendidikan ini itu adalah Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Ya. Ini UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Apa isinya? Nah, ini ya. Yaitu Undang-Undang Sisdiknas tadi menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa dan negara. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada kata usaha sadar dan terencana. Jadi ada kata terencana di sini. Terencana ini artinya bahwa pendidikan itu harus direncanakan. Nah, direncanakan ataupun dimanajemen, dimanage dengan baik, dikelola dengan baik. Sehingga apa? Sehingga tadi peserta didik itu bisa secara aktif mengembangkan potensinya yang berdampak terhadap apa? Terhadap tercapainya tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri. Ya, itu dia. Itu yang menjadi dasar dalam manajemen pendidikan. Jadi sangat penting untuk mengelola dengan baik ya pendidikan itu sendiri. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian manajemen pendidikan. Itu yang pertama, menurut Tilar mengartikan bahwa manajemen pendidikan itu sebagai usaha kegiatan yang mengimplikasikan adanya perencanaan ataupun rencana pendidikan serta kegiatan implementasinya. Jadi di dalam manajemen itu harus ada yang namanya rencana, ya, serta kegiatan sebagai implementasi dari perencanaan itu tadi, ya. Jadi nggak hanya merencanakan, tetapi juga ada kegiatan implementasinya agar perencanaan yang dibuat tadi itu istilahnya dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tujuannya itu dapat tercapai. Yang kedua, pengertian menurut Hartani mendefinisikan manajemen pendidikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ya, kalau tadi Tilar menyatakan istilahnya itu mengimplikasikan tentang perencanaan, kalau Hartani ini juga pengelolaan sumber dayanya, ya. Berikutnya yang ketiga, menurut Suryo Subroto menyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah sebagai proses untuk mencapai tujuan pendidikan, di mana proses tadi meliputi yang namanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian. Nah, inilah pengertian dari manajemen pendidikan. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut ya, perlu kita perhatikan bahwa di dalam manajemen pendidikan itu ada yang namanya perencanaan. Nah, ini ya, kita dapat menyimpulkannya nanti ini ada yang namanya perencanaan, ya. Kemudian ada lagi yang namanya pengelolaan sumber daya, ini mengelola. Kemudian ada lagi nih proses, ada proses.
prosesnya. Nah, jadi dari ketiga pengertian ini apa yang dapat kita simpulkan tentang manajemen pendidikan kira-kira? Ada yang bisa menyimpulkannya? Nah, manajemen pendidikan itu dapat kita pahami sebagai pelayanan atau pengabdian terhadap pendidikan ya. Karena pada dasarnya manajemen pendidikan itu berhubungan dengan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan pengabdian dalam tugas menyelenggarakan pendidikan. Nah, manajemen pendidikan itu sendiri ya berbeda dengan pendidikan. Kenapa? Karena tidak semua kegiatan pencapaian tujuan pendidikan itu adalah manajemen pendidikan. Nah, namun manajemen pendidikan itu lebih menyangkut kepada kemampuan mengendalikan kegiatan operasional pendidikan. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau pendidikan itu sendiri program dalam lembaga pendidikan yang di dalamnya terjadi proses mempengaruhi dan memotivasi kreativitas peserta didik. Ya, dengan menggunakan misalnya alat pendidikan, metode, media, sarana prasarana, nah yang dibutuhkan oleh siswa tadi untuk memotivasi kreativitas mereka. Nah, itu ya, jadi manajemen pendidikan itu berbeda dengan pendidikan. Kalau manajemen itu lebih kepada kemampuan mengendalikan kegiatan operasional pendidikan, sedangkan pendidikan itu sendiri adalah program dalam suatu lembaga pendidikan yang di dalamnya terjadi proses mempengaruhi ataupun memotivasi kreativitas peserta didik. Oke, pengertian manajemen pendidikan selanjutnya ya, ini dapat kita simpulkan. Kesimpulannya bahwa manajemen pendidikan itu adalah suatu proses mengelola sumber daya ya. Jadi kalau kita simpulkan dari yang tadi ada pengelolaan sumber daya, ada perencanaan tadi ya. Coba kita back dulu. Nah, ini tadi yang saya tandai. Di sini kita bisa lihat tadi ada perencanaan, ada pengelolaan sumber daya, ada proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk pengertian manajemen pendidikan itu ya sebagai suatu proses pengelolaan sumber daya pendidikan baik personal maupun material sebagai sistematis dan kontinuitas ya dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Itu dia simpulannya. Oke, lanjut kita masuk ke dalam unsur dalam manajemen. Di dalam manajemen itu terkandung beberapa unsur. Yang pertama yaitu adanya proses. Nah, proses ini meliputi kegiatan yang namanya perencanaan. Tadi Surya Subroto sudah mengungkapkan tadi ya. Perencanaan, apalagi tadi pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, dan ada yang namanya sistem kontrol. Saya tulis di bawah aja ya, ini keselip. Oke, ada lagi yang namanya kontrol. Selanjutnya ada subjek. Apa yang dimaksud dengan subjek dalam unsur manajemen? Subjek ini adalah sekelompok orang yang bekerja sama baik di dalam ataupun di luar organisasi. Ini ya merupakan orang yang melaksanakan proses manajemen tadi ya. Kelompok orang yang bekerja sama. Nah, ini baik dari dalam ataupun dari luar organisasi itu tadi atau lembaga tadi. Kemudian unsur yang ketiga adalah tujuan. Nah, tujuan ini maksudnya yaitu untuk pencapaian sasaran yang ditargetkan. Karena tadi kan kita ada
perencanaan. Di dalam perencanaan itu pasti ada yang namanya sasaran atau tujuan. Jadi tujuan itu di sini adalah sasaran ya yang akan dicapai. Oke. Yang keempat adalah hasil. Hasil yang dimaksud di sini adalah keefektifan ataupun efisiensi. Di sini hasil itu dimaksudkan adalah efektivitas dan efisiensi. Ya, hasil di sini berupa efektivitas dan efisiensi ya terhadap hasil yang diharapkan tadi. Nah, apa itu efektif? Efektif itu yaitu kuantitas pencapaian hasil yang diharapkan itu bagus, sedangkan efisien ya memiliki arti sesuatu yang dikeluarkan dalam rangka mencapai tujuan itu bisa baik berupa biaya, barang maupun waktu ya yang sedikit. Nah, kalau yang sedikit ya. Jadi artinya di sini semakin sedikit biaya berarti semakin efisien. Jadi hasil. Unsurnya salah satunya hasil yang efektif dan efisien. Oke, seperti itu. Kalau efektif lebih kepada kuantitasnya, sedangkan efisien itu berarti semakin lebih kepada istilahnya itu sesuatu yang dikeluarkan. Oke, itu dia unsur-unsur dalam manajemen. Selanjutnya, urgensi manajemen pendidikan. Nah, mengapa manajemen pendidikan ini menjadi urgen untuk dibahas ya atau untuk dilakukan? Karena mencermati perkembangan dunia pendidikan sekarang ini membutuhkan suatu manajemen yang bagus. Kenapa? Adanya masalah-masalah yang muncul di dalam bidang pendidikan. Jadi urgensinya itu kenapa? Karena adanya problem, masalah di dalam dunia pendidikan, baik itu dalam segi pembiayaan ya, masalah ketenaga pendidikan, masalah pengangguran yang muncul dari lulusan perguruan tinggi ataupun dari pendidikan menengah ya, kemudian mengenai masalah perguruan tinggi swasta ataupun rendahnya kualitas pendidikan. Nah, kalau sekarang manajemen pendidikan ini ditantang dengan adanya pandemi COVID ya, ini juga merupakan suatu masalah. Nah, adanya manajemen pendidikan, pengelolaan pendidikan yang baik itu akan dapat mengatasi berbagai masalah yang muncul di dalam pendidikan itu tadi. Oleh karena itu, sistem pendidikan itu tidak hanya membutuhkan konsep-konsep manajemen saja, tetapi juga memerlukan manajer-manajer pendidikan yang handal. Kenapa? Seperti sekarang di COVID. Ya, pada masa COVID itu kalau misalnya manajer-manajernya yang mengelolanya itu tadi tidak handal, maka masalah pendidikan yang muncul karena adanya pandemik ini tidak akan bisa diselesaikan. Seperti itu. Oke, kita lihat ya. Apa saja menjadi urgensinya? Yaitu yang pertama, manajemen lembaga pendidikan merupakan bagian dari usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan itu bisa tercapai jika dikelola dengan baik. Maka manajemen pendidikan itu tadi sangat diperlukan. Untuk apa? Mencapai yang namanya tujuan pendidikan. Yang kedua, mengapa manajemen pendidikan itu diperlukan? Karena pelaksanaan kepemimpinan dalam kependidikan merupakan upaya mengintegrasikan aktivitas pendidikan agar semua kegiatan dapat dikendalikan dengan baik. Jadi di dalam pendidikan itu harus ada yang mengelola, yaitu harus ada yang melaksanakan, dan pelaksanaan itu harus ada yang istilahnya itu memantau atau yang memanajerial, yaitu adalah pimpinan. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang memantau, maka pelaksanaan proses pendidikan tadi tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oke. Selanjutnya ya,
pengembangan profesionalitas yang merupakan bagian dari proses pengembangan sumber daya manusia yang akan mendorong lajunya perkembangan dan pertumbuhan pendidikan yang lebih optimal dan efektif bagi seluruh aktivitas akademik. Nah, pengembangan profesionalitas ini juga merupakan urgensi. Kenapa harus adanya manajemen dalam pendidikan? Ini profesionalitas, ya. Karena kalau tidak di manajemen, maka profesionalitas tadi tidak ada. Contoh misalnya, ya dalam dunia pendidikan. Nah, itu kan kalau kita profesional, berarti sumber dayanya mengajar itu harus sesuai dengan bidang ilmu. Nah, adanya istilahnya itu pengelolaan mengenai ataupun peraturan di suatu sekolah misalnya, itu pimpinan menetapkan bahwa guru yang boleh mengajar itu harus tamatan S1 bidang pendidikan misalnya. Nah, itu juga akan istilahnya itu merupakan bagian dari profesionalitas, ya. Nah, ini juga akan istilahnya itu mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pendidikan, seperti itu ya. Selanjutnya, mengapa manajemen pendidikan itu diperlukan? Karena kerjasama secara internal maupun eksternal merupakan proses mempermudah tercapainya tujuan pendidikan. Jadi alasan kerjasama itu juga menjadi urgensi mengapa manajemen pendidikan itu menjadi sangat penting, ya. Selanjutnya, fokus kinerja dalam pelaksanaan pembelajaran merupakan strategi untuk meraih target pendidikan bagi semua peserta didik. Fokus kinerjanya, yaitu juga merupakan salah satu alasan ya tentang mengapa manajemen pendidikan itu urgen untuk dilakukan. Kemudian, pengawasan dan evaluasi pendidikan akan memberikan gambaran tentang keberhasilan pendidikan sehingga dapat dirumuskan perencanaannya, ya. Ini yang disampaikan oleh Hikmat. Nah, itu dia tentang istilahnya itu alasan ya. Nah, ini adalah alasan-alasan. Oh, ada satu lagi nih ketinggalan sepertinya. Kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi taraf pendidikannya menyebabkan istilahnya itu ini ya, yang ada berapa tadi ya, berarti ada 7 ya. Ada 7 alasan. Nah, ini tadi adalah alasan mengapa ke semua ini tadi. Ini adalah alasan mengapa manajemen pendidikan itu menjadi urgent. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Model dalam manajemen pendidikan. Di dalam manajemen pendidikan ada beberapa model, ya. Ada 6 model di sini. Yang pertama adalah manajemen berdasarkan sasaran atau tujuan, atau sering disebut sebagai management by objective. Nah, apa itu manajemen berdasarkan tujuan, berdasarkan sasaran atau tujuan? Yaitu di mana semua aktivitas manajerial ataupun sarana prasarana itu diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jadi seluruh aspek ya, baik itu aktivitas ataupun sarana prasarana itu diarahkan keseluruhannya untuk mencapai tujuan ini tadi. Selain itu, lembaga pendidikan juga yang menerapkan manajemen sasaran atau tujuan ini ya harus selalu membuat persamaan program organisasi sesuai dengan struktur unit kerja yang ada. Nah, program kerja itu perlu dirumuskan oleh bidang-bidang yang menangani urusan tertentu dengan skala yang namanya prioritas. Jadi mana tujuan ataupun sasaran yang lebih prioritas itu yang didahulukan. Nah, jadi itu adalah manajemen berdasarkan sasaran dan tujuan. Selanjutnya ada manajemen berdasarkan struktur.
Kalau yang namanya struktur berarti kalau di dalam organisasi ataupun lembaga pendidikan itu lebih kepada struktur personalia, kepegawaian. Nah, suatu lembaga pendidikan ya, pelaksanaan manajerialnya itu disesuaikan dengan struktur yang ada. Mulai dari struktur yang paling atas yaitu pejabat sampai kepada bawahan. Sehingga di sini tugas dan fungsi pejabat struktural itu sudah diatur secara organisasi dan hierarki. Ya, itu kan biasanya kalau dalam ada bagan ya, bagan organisasi. Nah, itulah dia struktur. Nah, di sini penempatan struktur itu juga berkaitan dengan keahlian biasanya, pengalaman ataupun pendidikan ataupun karir yang dicapai oleh anggota ataupun personalia organisasi tadi. Nah, jadi struktur ini struktur organisasi di dalam suatu lembaga pendidikan, mulai dari tingkatan yang atas yaitu pejabatnya sampai bawahannya, dan melaksanakan tugas dan fungsi tadi ya sesuai dengan tupoksinya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah manajemen berdasarkan teknik. Nah, model manajemen berdasarkan teknik ini yaitu mengelola organisasi ataupun lembaga yang mengacu kepada ini teknik operasionalnya ya, teknik operasional. Nah, teknik operasional ini ya harus dipersiapkan, yang harus dipersiapkan di dalam teknik kinerja organisasi ini yaitu di mana nanti teknik-tekniknya itu yang diterapkan itu dan semua fasilitas itu harus disediakan tekniknya. Oke, dipersiapkan teknik kinerja organisasi ya. Jadi di dalam manajemen itu harus ada yang namanya teknik kinerja ataupun di sini teknik operasional. Nah, apa itu teknik kinerja operasional atau teknik kinerja organisasi? Itu penguasaan teknik-teknik yang akan diterapkan ya, ataupun semua fasilitas itu harus menerapkan teknik yang sudah direncanakan tadi. Selanjutnya ada manajemen berdasarkan personal organisasi. Person ya, person berarti orang. Yaitu di mana di sini model manajemennya ya, model manajemen itu mempertimbangkan sumber daya manusia. Asal katanya kan personal. Berarti di sini adalah SDM. Nah, dengan kata lain kita dapat mengatakan bahwa dalam praktiknya itu pemimpin ataupun manajer dalam suatu lembaga itu harus memberikan perhatian yang sangat besar kepada bawahannya. Ya. Kenapa? Agar tadi bawahan itu dapat bekerja dengan baik dan menyelesaikan tugas dengan baik, sehingga nanti itu akan memberikan istilahnya itu prestasi-prestasi, dan otomatis ketika bawahan tadi bekerja dengan baik bahkan memperoleh prestasi, itu tujuan dari organisasi tadi akan dapat tercapai. Oke, selanjutnya yaitu manajemen berdasarkan informasi. Nih, model manajemen berdasarkan informasi. Nah, kita tahu bahwa ya, informasi itu sangat penting karena informasi dapat memberikan nilai manfaat yang lebih bagi suatu organisasi. Misalnya untuk mempercepat dalam mengambil keputusan, kemudian mempermudah saluran kegiatan misalnya, seperti itu ya. Kemudian bisa juga untuk pelaksanaan kita juga menjadi tepat sasaran. Di samping itu, informasi yang diperoleh tadi ya, itu dapat menjadi bahan perbincangan. Misalnya perkembangan pasar global ataupun informasi kompetisi pendidikan ya. Jadi ini sangat penting. Kita harus tahu nih
terlebih untuk istilahnya lembaga pendidikan swasta. Kalau lembaga pendidikan swasta itu manajemen informasi harus bagus. Kenapa? Karena kita harus melihat pesaing kita, rival kita dalam berkompetisi untuk mendapatkan calon peserta didik. Kita harus tahu, oh ternyata misalnya kampus A menggunakan cara ini, cara itu. Nah, untuk mempromosikan kampusnya dan segala macam. Nah, itu kan istilahnya itu sistem informasi itu sangat penting. Karena itu akan dapat membantu para pimpinan untuk merumuskan suatu kebijakan seperti itu. Nah, apa gunanya tadi? Yaitu gunanya untuk mengembangkan lembaga pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, model yang terakhir adalah model manajemen dengan pendekatan lingkungan. Lingkungan di sini lebih kepada human relation ya. Lebih kepada ini lingkungan di sini ini bukan lingkungan sekitar seperti alam sekitar, tapi lebih kepada human relation. Yaitu hubungan secara internal maupun eksternal. Hubungan internal organisasi misalnya yaitu hubungan antar warga di dalam lembaga. Misalnya kepala sekolah dengan guru, guru dengan peserta didik, ataupun dengan tenaga kependidikan seperti itu. Nah, kalau untuk hubungan eksternal organisasi, misalnya hubungan organisasi dengan lembaga yang ada di lingkungan masyarakat, ya misalnya kerjasama antar lembaga, ya lingkungan lintas pimpinan lembaga dengan tokoh masyarakat, instansi terkait. Misalnya kalau instansi terkait itu ya berarti dinas pendidikan ya. Nah, jadi lembaga pendidikan itu sangat perlu mengembangkan lingkungan organisasinya, baik secara internal maupun eksternal. Karena ini akan menyangkut dengan yang namanya hubungan sinergis antara personal organisasi dengan kondisi lingkungan personalnya. Nah, misalnya nih, kalau sekolah yang letaknya berdekatan dengan masyarakat desa, nah maka sekolah itu harus memberikan nilai positif untuk kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Misalnya seperti ekonomi, sosial budaya, pendidikan ataupun agama. Nah, inilah 6 model dalam manajemen pendidikan. Selanjutnya kita membahas tentang prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Nah, ada 5, menurut Hikmat ada 5 prinsip dalam pengelolaan ataupun manajemen. Yang pertama yaitu adalah efisiensi dan efektivitas. Nah, efisiensi itu sendiri ya, ini efisiensi yang merupakan teknik atau cara membuat sesuatu yang benar, yaitu doing things right. Ya, ini doing things right, melakukan sesuatu yang benar, yang menekankan kepada perbandingan antara input ataupun sumber daya dengan output. Nah, jadi suatu kegiatan itu dikatakan efisien ya apabila tujuan itu dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Itu efisien. Nah, sumber daya yang dimaksud itu bukan berarti orang ya, tapi bukan personalnya, tetapi lebih kepada misalnya tenaganya, biayanya, waktunya itu. Jadi sumber daya itu bukan sumber daya manusia, tapi semua sumber daya. Tidak hanya manusia saja ya. Jadi seluruh sumber daya yang ada. Selanjutnya ada efektivitas. Ya. Efektivitas ini sendiri ya istilahnya itu meliputi beberapa kajian ya, misalnya masukan yang merata ya, efektivitas, kemudian kuantitas dan kualitas keluaran yang tinggi, kemudian itu ilmu ataupun luaran yang relevan dengan masyarakat, kemudian pendapatan tamatan yang memadai. Nah, itu. Nah, jadi efektivitas berkaitan dengan keberhasilan tujuan organisasi. Nah, jadi efektivitas di sini berkaitan dengan keberhasilan
tujuan organisasi. Nah, miring-miring tulisannya nggak apa-apa lah ya, seperti yang bisa dibaca. Selanjutnya pengelolaan. Prinsip pengelolaan ya tidak lain adalah fungsi manajerial ya. Di sini mengelola berarti fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kontrol. Nah, apabila seorang manajer melakukan tahap-tahap yang 4 tadi, itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kontrol, ya, itu akan mudah ya untuk mencapai tujuan yang baik. Nah, pada tahap perencanaan itu biasanya akan mengacu kepada visi dan misi organisasi. Jadi pengelolaan ini mencakup yang namanya perencanaan, mencakup pengorganisasian, pengarahan, dan kontrol. Nah, itu dia untuk prinsip pengelolaan. Yang ketiga, ya, pengutamaan tugas. Nah, ini kita lihat lagi ya, kita bahas dulu, saya lupa nih. Perencanaan itu mengacu kepada visi misi organisasi. Yang kemudian nanti dari visi misi itu disusunlah suatu program ya yang sistematis berdasarkan skala prioritas. Nah, maka nanti akan dibentuklah yang namanya program jangka panjang, program jangka menengah, dan program jangka pendek. Nah, pelaksanaan program tersebut ya berkaitan juga ataupun menunjang dalam proses mencapai tujuan tentunya. Selanjutnya pengorganisasian. Nah, pada tahap pengorganisasian ini tugas dari manajer ya, di mana program kerja yang ada itu diorganisir sesuai dengan perencanaan sehingga nanti akan terlihat hubungan antar program tersebut. Jadi yang mengorganisasi itu adalah manajernya, pimpinannya. Kemudian ya pengarahan juga seperti itu, fungsi selanjutnya itu pengawasan, ya, pengarahan ataupun pengawasan serta kontrol ataupun evaluasi itu untuk melihat istilahnya itu sejauh mana program yang sudah direncanakan tadi terlaksana, dan istilahnya itu jika ada kegagalan apa kira-kira faktor yang menyebabkannya ya, dan kita bagaimana solusinya sehingga nanti istilahnya itu resiko kegagalan pelaksanaan program itu bisa diminimalisir. Oke, yang ketiga adalah pengutamaan tugas pengelolaan. Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan itu merupakan tanggung jawab manajer secara internal ya ataupun eksternal. Nah, beban tanggung jawab itu ya baik di dalam ataupun di luar organisasi yaitu diarahkan untuk pencapaian tujuan yang sudah ditargetkan. Nah, misalnya nih pada bagian produksi misalnya harus bekerja sama dengan bagian promosi. Bagian promosi itu harus berkaitan dengan masyarakat. Nah, jadi dengan demikian nanti baik tujuan pengelolaan ke dalam maupun keluar yaitu merupakan satu kesatuan ya yang saling mempengaruhi untuk mencapai target yang diharapkan. Nah, itu pengutamaan tugas pengelolaan. Selanjutnya kepemimpinan efektif. Seorang pemimpin itu harus bisa mengembangkan hubungan yang baik dengan semua pihak ya. Baik itu dengan anggotanya ataupun dengan di luar anggotanya. Ya, alias dapat pandai merealisasikan yang namanya human relationship. Sehingga pemimpin tadi yaitu dapat menjadi pimpinan atau pemimpin yang efektif. Apa itu? Yaitu di mana pimpinan efektif itu adalah kepemimpinannya itu ya memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan sehingga keputusannya tadi itu ya dapat akhirnya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tadi.
Jadi pemimpin yang bijaksana, ya, pemimpin yang tegas, lugas, seperti itu, yang berkualitas. Nah, jadi pemimpin yang baik itu pemimpin yang misalnya kalau dalam organisasi itu pemimpin yang mengingatkan, menyarankan, bukan menyalahkan anggotanya. Kemudian dan kalau ada anggota yang protes, ya berarti itu anggotanya mungkin perlu diberikan pemahaman yang lebih baik lagi, ya. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk profesionalitas sehingga nanti menghasilkan yang namanya kepemimpinan yang efektif. Kita harus jadi seseorang yang bijaksana sebagai pemimpin. Selanjutnya yang kelima, ya, kerjasama. Nah, di dalam kerjasama ini, ya, prinsip kerjasama itu merupakan pemberian struktur dalam penyusunan ataupun penempatan personal. Nah, dalam operasionalisasi ini, ya, dalam prinsip kerjasama ini adanya pemberian tugas, wewenang ataupun tanggung jawab berdasarkan profesionalitas, sehingga kerjasama nanti antar karyawan itu sinergis. Jadi kerjasama ini harus bersifat sinergi. Nah, sehingga ini dapat membantu proses setelahnya itu pencapaian tujuan organisasi tadi. Nah, jadi adanya prinsip kerjasama dengan memberikan istilahnya itu tugas ataupun wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing, sesuai dengan bagiannya masing-masing, sehingga nanti akan terciptalah kerjasama yang sinergis seperti itu. Oke, ini merupakan kelima prinsip dalam manajemen pendidikan. Nah, untuk pertemuan kita yang kedua ini sampai di sini dulu. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi ke pertemuan berikutnya. Oke, akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.